Mana itu Pak Polisi? Mana yang disiapkan itu? Aduh, ini gimana sih institusi? Artinya agenda itu masyarakat aja tahu jadwalnya. Ini masyarakat Indonesia juga tahu jadwalnya itu sidang pra-peradilan itu tentang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan itu tanggal 24 Juni Pak. Masa satu Polda nggak tahu yang disiapkan itu apa? Memangnya tim kuasa hukum yang tadi telah dipersiapkan itu semalam begadang semua sehingga lupa jadwalnya, dan juga apakah pihak dari Polda Jawa Barat tidak bisa memerintahkan tim kuasa hukum yang sudah ditunjuk ataupun dari anggota Polda itu sendiri untuk menghadiri gugatan sidang pra-peradilan tersebut. Jadi masyarakat ini menunggu kepastian hukumnya. Kalau seperti ini kan waduh, masyarakat ini dibuat seperti ini terus bagaimana, rusak ini hukum. Oke, salam cerdas hukum semuanya. Terima kasih. Kurang ajar kalian itu. Manusia macam apa kalian? Kalian itu penegak hukum. Harusnya sudah mempersiapkan diri dari beberapa hari sebelumnya. Karena sidang ini kan sudah direncanakan dan sudah ada schedule-nya di tanggal 24, hari Senin, untuk pra-peradilan Peggy Setiawan. Kok bisa-bisanya mangkir gitu loh? Hah? Terus apa? Sebagai kami rakyat Indonesia ini membanggakan punya polisi-polisi penegak hukum seperti kalian. Bapak Listio Sigit Prabowo, Pak, Bapak ini jangan mentang-mentang Bapak ini atasan Kapolri terus bintang 5 enak-enakan duduk di situ, Pak. Atur anak buah Bapak yang benar. Kalau memang mereka nggak bisa keadilan dan mereka nggak bisa tepat waktu, nggak bisa disiplin, nggak bisa menegakkan hukum, pecat. Saya pikir masih banyak anak-anak didik yang berprestasi. Manusia macam apa? Terus sebagai kami rakyat Indonesia, apa yang kami banggakan dari kalian, polisi-polisi kayak begitu? Hah? Gila ini mah negeri, gila. Kepada Bapak Joko Widodo, Pak, Masya Allah, Bapak ini punya malu nggak sih? Bapak Prabowo juga punya malu nggak tuh? Gue ini sebagai pendukung kalian, kok bisanya gue dikecewakan begitu? Masa polisi-polisi begitu masih dipelihara? Dimana polisi-polisi nggak disiplin? Kecuali kalau sidang ini direncanakan pagi tadi dan Senin siangnya baru mau sidang, pantas mangkir dari persidangan. Kok bisa-bisanya gitu loh, gitu loh. Ya ilah, parah ini, parah. Hai. Baru tahu meskipun bukan tempe, ternyata kata siap itu disimpulkan dengan ketidakhadiran. Oh, baru tahu meskipun bukan tempe. Bila pada peristiwa tersebut yang menjadi saksi terjujur adalah tiang listrik dan aspal, maka untuk gugatan pra-peradilan, saksi terjujur rasanya hanya bangku kosong dan meja kosong. Ya, rasanya itu jauh lebih tepat. Ya kan? Rasanya tidak harus menjadi pintar untuk memahami apa yang terjadi. Bahkan manusia bodoh dan goblok pun rasanya jauh lebih paham terkait apa yang terjadi, terkait apa yang disampaikan, tidak relevan dengan kenyataan. Maka harus segera disadari dan dimengerti bahwa ternyata kata-kata siap untuk saat ini dan seterusnya akan diilustrasikan dengan ketidakhadiran. Ya, bila seseorang mengatakan siap, berarti diilustrasikan dan dapat diartikan bahwa dia tidak akan hadir. Ya kan? Ya dong. Ya dong. Iya. Hai. Izin sedikit, Assalamualaikum. Apapun alasan Anda, itu menandakan bahwa Kapolda Jawa Barat tidak konsisten, Kepolisian Cirebon tidak konsisten, tidak punya integritas, ya. Tidak menghargai orang yang sudah datang jauh-jauh dari daerah lain, ya. Tidak menghargai hakim, tidak menghargai jasa, tidak menghargai lawyer, tidak menghargai para pengunjung, juga terdakwa, tersangka, ya. Itu menandakan Kapolda itu selengean, ya. Kalau orang ingin membatalkan suatu sidang ini skalanya nasional, Dek. Bukan main-main, bukan ece-ece seperti omongan Anda, ya. Sidang ini adalah sudah ditetapkan 2 minggu. Ya, waktunya sudah ditetapkan.
tanggal 24 Juni 1924. Itu menandakan bahwa Kapolda Jawa Barat tidak punya tidak siap gitu. Tidak siap mereka ya. Karena kepolisian Cirebon sudah banyak berbohong dalam kasus Vina ini ya. Oke, pertama melakukan laporan palsu di awal kejadian, yang kedua menghilangkan CCTV. Oke? Jadi itu menandakan bahwa Kapolda Jawa Barat tidak konsisten dengan ucapannya dan tidak komprehensif. Oke, semoga kasus Vina ditangani oleh Mabes Polri Pusat Jakarta dan tidak ditangani oleh kepolisian Cirebon. Oke, kami seluruh Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, seluruh kuli bangunan Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia menginginkan Peggy bebas, titik, bebas. Oke? Selamat berjuang membuat skenario palsu lagi, dan semoga kebohongannya tidak terbongkar lagi. Oke? Kira-kira rating polisi sekarang berapa ya? Oh, sorry, saya nggak menghina loh Pak, apalagi menjatuhkan harkat dan martabat Bapak polisi yang emang nggak ada harkat di mata rakyat saat ini. Oh, salah ya, koreksi kalau benar. Seorang pemuda diciduk polisi usai tulis komentar yang menghina Kapolres. Wah, aplaus dong buat polisi sekarang, gercep banget. Cuma gara-gara komentar loh, langsung kena pidana. Apalagi saya nih yang buat video, ketar-ketir nggak tuh? Enak ya kalau hukum dalam genggaman. Kira-kira kalau jenderal yang hina bakal diapain ya kira-kira? Tetap hormat kan? Gak bakal masuk berita. Kalau kayak gini aja, cepat banget. Yang di Cirebon 8 tahun loh Pak, nggak ketangkep. Motor orang hilang, orang ditipu, lapor ke Bapak, didiemin aja. Jadi jangan salahin rakyat yang udah terlanjur kecewa sama Bapak. Dia jujur dan berani loh Pak. Unek-uneknya keluar dari hati yang paling dalam. Netizen sekarang semakin paham hukum di Konoha. Jadi jangan kaget ya, kriminalitas kejahatan terjadi di mana-mana. Bahkan mungkin di keluarga kepolisian sendiri. Ya karena mereka tahu nggak bakal ditangkap. Bapak nggak tahu penjahat sekarang mencibir dan merasa dirinya lebih pinter dari Bapak karena nggak ketangkap-tangkap. Dan rakyat udah malas ngarep banyak karena emang nggak bisa kerja. Harusnya pihak kepolisian sadar ya kinerjanya sedang dipertanyakan. Bukan malah balik tersinggung dan nangkap orang lemah yang berkomentar seperti ini. Nggak ada yang bakal komentar kalau emang kinerjanya bagus. Ini enggak. Hukum kalian yang pegang, kalian sendiri yang lecehkan hukum tersebut. Ya, karena kalian sendiri penegak hukumnya. Katanya ini negara demokrasi. Lah kok baperan dengan keluh kesah rakyat sendiri. Dianggap sebagai penghinaan, kriminalitas. Kalimat kami siap melindungi dan mengayomi, apa itu cuma tulisan Pak? Ini masih di dunia loh, Anda masih punya seragam, Anda punya kuasa. Tapi ingat, jabatan nggak dibawa mati Pak. Malaikat nggak bisa disogok. Nggak kebayang siksaan polisi seperti apa dan bagaimana nantinya. Ya, tapi pikirannya kayaknya nggak nyampe sana deh. Yang penting perut saya kenyang, hidup saya tenang, saya bisa makan. Yang penting naik pangkat meskipun salah tangkap. Gitu kan ya? Betapa banyaknya orang yang nggak salah yang ditahan, disiksa sama polisi hanya agar kelihatan mereka kerja dan pekerjaannya selesai. Kalian nggak pakai helm aja nih, bakal gesit tuh dikejar polisi sampai dapet. Tapi giliran kasus-kasus besar, udah deh kalian ambil saja hikmahnya. Kena tipu ngadu polisi pasti disuruh ikhlasin aja. Motor kalian hilang pasti disuruh cari sendiri dan balik nyalahin. Ngapain kalian ceroboh? Ngapain kalian bodoh? Naruh motor sembarangan. Cuma di Konoha ini loh, orang yang jumpa polisi langsung merasa panik dan terancam. Lah kira-kira kenapa itu Pak? Jawab sendiri deh dengan hati nurani. Ya itu pun kalau punya. Kalau nggak ada ya bakal anggap ucapan saya ini penghinaan dan balik nuding. Dan keluarin tuh UUD penyiaran, UU ITE, dan keluarin deh semua undang-undang yang melindungi sistem bobrok negeri ini. Kalau perlu tangkap semua rakyat aja Pak. Karena emang rata-rata yang saat ini menghina Bapak. Nggak percaya? Baca deh kolom komentar. Hormat saya kepada Kapolres baik hati di luar sana, itu pun kalau ada. Emang miris ya tinggal di Konoha. Berasa di India guys. Itulah tadi tanggapan dari beberapa kalangan dan netizen yang kecewa akan ketidakhadiran Polda Jabar untuk memenuhi panggilan pra-peradilan Peggy Setiawan. Bagaimana pendapat teman-teman? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti channel ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.